Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denisa Oktaviani Nurrahmawati dalam vlog pembelajaran pendidikan multikultural. Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang kaya akan sumber daya alam serta keragaman budayanya. Dengan segala kekayaan dan keragaman yang dimiliki, menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural. Namun, pada sisi yang berbeda, dengan keberagaman tersebut rentan terhadap berbagai konflik yang dapat melahirkan disintegrasi bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan multikultural telah diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di dunia pendidikan. Implementasi nilai-nilai multikultural diintegrasikan dengan materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum 2013 atau Kurtilas. Pendidikan multikultural memiliki tujuan agar peserta didik dapat menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai status identitas yang melekat pada dirinya dan menjadi ciri khas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak diumumkannya kasus COVID-19 di Indonesia pada awal tahun 2020, berbagai aktivitas masyarakat mulai dibatasi dengan keluarnya kebijakan social distancing dan physical distancing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut juga tentunya berimplikasi pada proses pendidikan di berbagai jenjang yang mengharuskan proses pembelajaran dilakukan di rumah. Menurut salah satu jurnal pendidikan multikultural yang disusun oleh Muhammad Tisna Nugraha dan kawan-kawan, menyebutkan bahwa implementasi pendidikan multikultural di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan 3 program kegiatan, yaitu yang pertama yaitu program yang berorientasi pada materi atau yang disebut dengan Content Oriented Program, yaitu program ini dilakukan dengan menyisipkan nilai-nilai pendidikan multikultural dalam kompetensi inti pembelajaran. Kompetensi inti ini terdiri dari 4 kelompok yang saling terkait, yaitu yang pertama kompetensi inti sikap spiritual atau K1, yang kedua kompetensi inti sikap sosial atau K2, yang ketiga ada kompetensi pengetahuan atau K3, yang keempat ada kompetensi inti penerapan pengetahuan atau keterampilan atau K4. Kemudian yang kedua ada program yang berorientasi pada peserta didik atau Student Oriented Program. Program ini adalah suatu program yang dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik, yakni dengan cara menggali kemampuan serta potensi yang terdapat dalam diri mereka dengan berbagai pendekatan dan metode. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif abad 21, di mana pembelajaran konvensional yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher center bergeser dengan pembelajaran yang berorientasi pada student center atau siswa. Yang terakhir, yang ketiga, ada program yang berorientasi sosial atau yang disebut dengan Socially Oriented Program. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sekumpulan pengetahuan multikultural pada peserta didik yang secara langsung melibatkan mereka dalam aktivitas yang mengandung interaksi sosial di masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan toleransi berbudaya serta lahirnya sikap dan perilaku yang menghormati perbedaan yang ada. Implementasi pendidikan multikultural di masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan 3 program kegiatan tersebut dapat dilakukan secara daring maupun luring. Secara daring yaitu dapat melalui aplikasi seperti WhatsApp Group, Zoom, dan Google Classroom, serta melalui luring yaitu dengan memanfaatkan buku pegangan peserta didik, LKS, dan lain-lain. Untuk itu, keragaman dan perbedaan yang ada bukanlah alasan bagi setiap individu dan golongan untuk saling membenci, melainkan hendaknya menjadi wahana untuk saling mengenal dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.